saya Laili Maidawati. Saya dari program studi S1 Pendidikan Matematika semester 3 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas psikologi pendidikan. Ada 6 poin yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Langsung saja masuk pada poin yang pertama. Afektif dalam pembelajaran matematika. Afektif berkaitan dengan sikap dan nilai, mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan nilai. Aspek afektif menuju pada perilaku siswa yang dihubungkan dengan perasaan dan emosi setiap siswa, meliputi sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Nah, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Poin yang kedua, ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sekarang pengertian motivasi belajar. Tadi kan motivasi, sekarang motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Nah, motivasi belajar adalah suatu pendorong yang berasal dari dalam diri seseorang guna melakukan kegiatan belajar. Sekarang kita ke fungsi motivasi. Apa sih fungsi motivasi itu? Nah, fungsi motivasi adalah mendorong manusia untuk bertindak, terus menentukan arah perbuatan, dan menyeleksi perbuatan. Nah, motivasi ini dibagi atas dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik, dari dalam dan dari luar. Nah, seperti apa sih yang intrinsik? Nah, intrinsik ini seperti minat, terus ekspektasi, terus nilai, tujuan. Nah, bagaimana yang ekstrinsik? Nah, faktor dari dalam ini seperti keluarga, terus lingkungan, dan sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke strategi menumbuhkan belajar. Bisa kita lakukan dengan menjelaskan tujuan belajar, terus memberi hadiah, terus pujian, bahkan hukuman. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ada attitude. Apa sih pengertian attitude? Attitude adalah suatu hal yang menentukan sikap, sifat, hakikat baik perbuatan sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan sikap adalah suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata atau yang akan terjadi. Nah, komponen attitude ini ada 3. Yang pertama ada kognitif. Nah, kognitif ini berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi. Komponen yang kedua ada afektif. Afektif ini seperti respon pernyataan sikap mengenai perasaan, seperti ketakutan, terus simpati, dan empati. Nah, komponen yang ketiga ada konatif. Konatif ini berupa aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki. Lalu kita ke fungsinya, fungsi attitude. Fungsi attitude itu sebagai alat untuk menyesuaikan diri, alat mengatur tingkah laku, dan pernyataan pribadi. Terus
individual. Attitude individual adalah sikap yang hanya dimiliki oleh perorangan saja. Sikap ini berupa kesukaan atau ketidaksukaan pribadi terhadap objek-objek atau orang-orang atau bahkan hewan. Lalu kita masuk ke faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor yang mempengaruhi ada dua, yaitu internal dan eksternal, dari dalam dan dari luar. Yang pertama kita masuk ke internal dulu. Nah, faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan seperti faktor pilihan. Oleh karena itu, kita harus memilih mendekati atau menjauhi. Karena harus memilih inilah kita menyusun sikap positif terhadap suatu hal dan membentuk sikap negatif terhadap hal. Nah, terus kita masuk ke eksternal. Eksternal ini seperti sikap objek. Sikap itu sendiri bagus atau jelek dan sebagainya. Nah, yang kedua ada kewibawaan. Orang yang menentukan suatu sikap. Terus yang ketiga ada sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut. Lalu media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap dan situasi pada sikap itu terbentuk. Lalu kita masuk poin yang keempat, ada anxiety atau kecemasan. Nah, kalian pasti pernah merasakan kecemasan. Kita ke pengertiannya dulu. Apa sih anxiety itu? Anxiety adalah kondisi psikologi seseorang yang penuh dengan rasa takut dan khawatir yang belum pasti akan terjadi. Fungsinya sebagai peringatan bagi individu agar mengetahui adanya bahaya yang akan mengancam. Lalu kita ke ciri fisiknya. Apa sih ciri fisik kecemasan itu? Seperti kegelisahan, terus kegugupan, terus gemetaran, berkeringat, bahkan pusing, sulit berbicara, tenggorokan kering, dan sebagainya. Nah, kita pasti pernah mengalami kecemasan dan ciri fisik tersebut. Faktor penyebabnya itu bisa dari lingkungan, terus mental, bahkan diri sendiri. Lalu kita ke poin yang kelima. Poin yang kelima itu ada self-efficacy atau keyakinan diri. Self-efficacy adalah penilaian terhadap diri sendiri terhadap kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah. Faktornya itu seperti persepsi kemampuan, lalu perbandingan sosial, atribusi, lalu waktu yang tersedia dalam kepentingan. Dan poin yang terakhir ada metakognisi. Metakognisi adalah kemampuan seseorang untuk berpikir tentang pikiran dan perasaannya sendiri untuk memprediksi apa yang orang pikirkan. Sedangkan neuroscience adalah ilmu yang mempelajari cara kerja otak. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan yang diperoleh tentang proses kognitif. Nah, ada strategi yang digunakan dalam SRL. Antaranya evaluasi terhadap kemajuan tugas, lalu membuat rencana dan tujuan belajar, lalu mengatur materi pelajaran, mencari informasi, mencatat hal penting, mengatur lingkungan belajar,
konsekuensi setelah mengerjakan tugas, lalu mengulang dan mengingat, meminta bantuan teman sebaya, meminta bantuan guru atau pengajar, dan meminta bantuan orang dewasa. Lalu ada 6 cara mengembangkan kemampuan self-regulation. Yang pertama, menciptakan suasana belajar kondusif. Yang kedua, membantu siswa mengatur waktu. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, mendorong siswa untuk mengontrol emosi. Yang kelima, memperhatikan kemajuan yang telah dicapai peserta didik. Dan yang keenam, membantu peserta didik mencari bantuan belajar. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.